أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Salah satu tempat yang pasti akan menjadi tujuan terakhir saat manusia telah meninggal dunia adalah kuburan. Di tempat tersebut, manusia akan mulai mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya selama hidup di dunia. Ketahuilah sahabat, ternyata kuburan setiap harinya berseru meneriakkan peringatan kepada manusia yang masih hidup tentang hal yang harus dipersiapkan sebelum masuk dalam kubur. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya kalian tidak akan saling menguburkan, tentulah aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian tentang siksa kubur yang aku dengar." Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Sebenarnya apa peringatan yang disuruhkan oleh kuburan tersebut? Berikut 5 peringatan bagi manusia yang masih hidup dari alam kubur. Yang pertama yaitu, carilah teman yang akan menemanimu di alam kubur. Alam kubur adalah tempat yang sunyi dan sepi. Tak ada seorang pun dari sanak saudara yang masih hidup yang mau menemani. Ketahuilah sahabat, bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, sewaktu hidupnya di dunia, Al-Quran akan menemaninya di alam kubur sampai ia masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, carilah penerang yang akan menerangimu di alam kubur. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan penerangan di alam kubur. Salah satunya adalah dengan mengerjakan sholat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Sholat adalah cahaya. Sedekah merupakan bukti nyata. Sabar itu sinar. Dan Al-Quran adalah pembelamu dan penuntunmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Sedangkan yang ketiga adalah, carilah alas tidur untuk alasmu di alam kubur. Amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama hidup di dunia nantinya akan menjadi alas tidur bagi mayit dalam kubur. Salah satu amal soleh itu adalah membaca Al-Quran. Selain akan menjadi teman di alam kubur, Al-Quran akan memberikan alas tidur bagi si mayit kelak di alam kubur. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Bazar dalam kitab La'ali Masnunah. Beliau menjelaskan bahwa kelak Al-Quran akan menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Malak ilal A'la. Yang keempat, bawalah racun dari bumi untuk membunuh ular. Di alam kubur bagi orang-orang yang beriman, racun untuk membunuh ular di alam kubur itu adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah sahabat, dengan membaca ini berarti seorang telah menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ular
Penyiksa di alam kubur itu bernama ular titin. Kepedihan kesiksaannya sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Abdullah bin Abi Mulaikah berkata, saya mendengar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang kafir akan disiksa pedih di kuburnya dengan dicabik-cabik oleh ular ganas yang berbotak. Lalu, ular tersebut memakan orang itu dari kepala hingga kakinya. Kemudian, orang itu kembali ke bentuk sempurna. Setelah itu dimakan lagi orang itu dari arah kaki sampai kepalanya. Lalu, orang itu kembali ke bentuk sempurna. Lalu, ular itu memakan lagi orang tersebut dari arah kepala hingga sampai kakinya. Begitu seterusnya. Hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah. Yang kelima, perbanyaklah membaca kalimat tauhid. Dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meresapi dan memahami maknanya, maka hal itu dapat mempermudah mayit dalam menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Hal ini karena kalimat tersebut merupakan zikir yang paling utama. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid, maka ia mendapatkan jaminan surga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah Alhamdulillah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 5 peringatan yang diteriakkan oleh kuburan kepada manusia setiap harinya. Hanya saja, kita tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendengar teriakan tersebut. Karena bisa jadi jika kita diperdengarkan, teriakan tersebut akan menjadi kita merasa sangat ketakutan. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.